Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal eh, oke, pertama memperkenalkan dulu, nama saya Rahmat Dinata. Pada video kali ini akan melakukan hands on ya pada mata kuliah Cloud Computing 2, yaitu pada lab kali ini kita akan memperkenalkan yaitu eh, IAM pada AWS yang dimiliki oleh AWS seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuka environment lab-nya, itu yang sudah saya start di sini, dan juga di sini terdapat instruksi atau skenario yang sudah dibuat oleh AWS terkait lab yang akan dilakukan. Nah, overview sedikit pada lab ini dan juga apa objektifnya. Nah, jadi di lab kali ini kita akan mendemonstrasikan apa ya, user dan group ya, explore, yaitu gambaran user dan group, yaitu pada grup EC2 admin ya, di sini dimiliki oleh user 3, lalu EC2 support ini dimiliki user 2, dan juga S3 support dimiliki oleh yaitu user 1. Nah, dan juga memiliki beberapa authorization ataupun hak akses ya. Yang S3 ini hanya membaca aja aksesnya, read only access. Lalu EC2 ini memiliki aksesnya sama, yaitu read only access, dan juga yang EC2 admin ini memiliki view, start, dan juga stop access seperti itu. Nah, jadi juga di sini kita akan mengeksplor untuk membuat sebuah user dan juga groups ya. Dan kita akan melakukan inspecting ini yaitu meninjau coba biar enak, memeriksa ya atau meninjau ya IAM policy yang di-apply pada grup yang telah dibuat, yang akan dibuat seperti itu. Lalu juga kita akan mengikuti skenario yang nyata yang biasa digunakan pada kebutuhan industri ataupun skenario real world skenario lah seperti itu. Dan lanjut di sini kita akan masuk saja. Di sini memiliki durasi yaitu 40 menit untuk menyelesaikannya estimasinya. Ya, kita langsung masuk ke tugas pertama dulu. Nah, di sini kita akan mengekspor user dan juga groups. Dan pada tugas kali ini saya akan mengeksplor user dan group yang telah dibuat. Kita lihat dulu, yaitu panel service ini service IAM IEM. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya terdapat grup pengguna itu 3. Kita lihat dulu grup penggunanya, yaitu EC2 admin, EC2 support, S3 support seperti itu. Dan penggunanya atau user yaitu adalah user 1, user 2, user 3 ya. Benar, sudah kita mengikuti ya. Dan kita di sini akan diminta untuk membuka user 1 link ya. Lalu di sini kita akan this will bring some repeats for the user 1. The permission tab will display. Izin atau permission ya. Di sini kebijakannya masih non atau belum diterapkan beberapa kebijakan yang harus diterapkan ya untuk user 1 ini. Tapi belum ada permission atau akses atau kebijakan di sini. Dan juga pada group tabs, juga user 1 ini belum terdaftar pada grup apapun seperti itu. Oke, dan di sini yaitu security credential atau kredensial keamanan. Nah, di sini terdapat untuk masuk melalui konsol ada user 1 ini. Seperti itu. The following group have already been benar.
Sign console. Security tab, user to assign a console password. Lalu kita diminta untuk masuk ke grup. Sini lah. Pemalu banget sih. Nah, grupnya yang sudah terbuat ya, yaitu EC2 admin, EC2 support, ST support, ya seperti itu. Izinnya sudah ditentukan. Nah, kita lanjut aja. Kita akan memilih EC2 support. EC2 support. Lalu Oke. Nah, di bagian permission atau izin ya, kita coba buka, sudah buka. Describe manage policy associated with it. Called Amazon easy to read only access. Manage policy are built. Oke, jadi kita diminta untuk memanage ya kebijakan. Oke, when is policy update, the chance to the policy are instantly. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwasanya di EC2 support ini sudah memiliki hak akses atau izin ya ataupun permission, yaitu adalah Amazon EC2 read only access, yang dimana permissionnya hanya memiliki akses untuk membaca saja, seperti itu, tidak memiliki perubahan segala macam. Nah, jika kita mengganti atau mengupdate Polisai, nah ini akan merubah juga kebijakan yang akan di-apply dari semua user pada grup yang terikat oleh grup ini, seperti itu ya. Choose the plus icon dan oke. Ini ya. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya kita diizinkan allow action pada isi to describe get security groups for VPC. Bahwasanya nah, penting namanya. Nah, kebijakan ini diberikan ya permission yang sudah terlihat di list-listnya di sini, dan juga dideskripsikan informasinya terkait EC2 ya, Elastic Load Balancing, CloudWatch, dan Auto Scaling. Nah, beberapa ability ini apa ya, kemampuan ini untuk melihat ya resource atau sumber daya yang ada, tapi tidak bisa dimodify seperti itu, hanya untuk melihat saja. Contohnya kita dapat melihat sebuah resource dari VPC tertentu, seperti itu ya. Lalu kita juga bisa melihat elastic load balancing pada suatu objek ya, seperti itu, dan lain-lainnya. Intinya isi itu ini hanya memiliki permission untuk read only saja. Effect. Nah, ini dikatakan atau terlihat bahwasanya ada allow or deny to permission ya. Action ini API calls can met. Oke, di sini kan memang terlihat ya ada effect, ada action, ada juga resource. Nah, resource ini bisa ditentukan ya, didefinisikan cakupannya itu mau apa ya, misalnya ya seperti itulah. Nah, jadi cakupannya hanya untuk
grup ini aja atau bagaimana, intinya seperti itulah ya. Oke, kita lanjut sini. Setelah itu kita navigasi choose user group. Nah, user group sudah balik lagi, kita akan masuk untuk S3 support. Oke, information tab sama ya, di Amazon read only access. Apakah ada pembeda? Oh, di sini hanya pembedanya yaitu terdapat satu JSON saja yang menerikan apa ya, fokuskan bahwasanya pada S3 support ini memiliki satu read only access, yaitu adalah kita bisa diizinkan untuk get, list, describe objek lambda get, objek lambda list. Pada intinya kita hanya dapat melihat ya, yaitu cakupan-cakupan dari yang ditentukan di sini seperti itu. Dan resource-nya bintangnya artinya semuanya ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke ini bisa lalu bagian isi admin, kita cek lagi. Sekarang isi itu admin ya. Mission, nah tipenya pelanggan sebaris ya, artinya aduh bahasa Inggris bahasa Indonesia bukan bisa bahasa Inggris. Udah lanjut dulu deh. Information tab, different from the. Nah, intinya isi itu admin ini beda dari grup yang sebelumnya kita buka ya, dua seperti S3 support dan juga isi itu support seperti itu. Maka di sini kita akan melihat apa sih bedanya ya. Inline policy. Dan bisa kita lihat di sini inline policy. Nah, kita tidak ada ketentuan untuk update ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke skenario kedua. Atas dipanggil lanjut ke tugas 2 ya. Di sini kita terdapat sebuah skenario bisnis. Pada lab kali ini kita akan bekerja dengan beberapa user dan juga grup ya yang sudah diizinkan untuk kita izinkan permissionnya ya untuk melakukan supporting yang mengikuti skenario dari bisnis ini seperti itu. Nah, perusahaan kita itu tumbuh cepat ya, growing its use dengan menggunakan AWS atau Amazon Web Service, dan juga yang menggunakan Amazon EC2 Intense dan juga Grid, yang dimana Grid deal lah dengan Amazon S3 Storage. So wish to give access to new stuff depending on. Kita di sini akan membuatkan dan juga akan menetapkan beberapa user pada grup tertentu dan juga permission tertentu seperti itu ya. Kita masuk ke sini ke user group ya. User group.
pada S3 pengguna, S3 support ya. S3 support yaitu kita akan choice user tab. Oke, sudah ya. User tab. Setelah itu ada di user, kita tambahkan pengguna. Tambahkan pengguna, sorry. Nah, setelah itu select user 1. User 1 ya. Kita setelah itu oke, sudah. Jadi user 1 ini kita tetapkan pada S3 support ya. Setelah itu kita tambah you have hired user 2 into the role where they will provide support for Amazon EC2 using similar step. Oke, kita juga akan menambahkan di EC2 support ya untuk menambahkan user 2. Jadi ketentuannya seperti ini ya. User 2 pada EC2 support, EC1 pada S3 support, user 1 pada S3 support, dan user 3 yaitu sebagai dikelompokkan pada grup EC2 admin. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke, coba kita submit dulu deh. Submit dulu untuk melihat gradingnya. Apakah kita sudah memenuhi ketentuannya? Oke, kita masuk, udah done lah ya isi task 2 ya di sini. Nah, lanjut kita ke task 3. Di sini kita akan masuk ke akan sign in dan juga tes user-user yang terdapat pada dashboard seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke dashboard. Dashboard, lalu sign in URL for oke. Nah, ini ya. Kita copy dan di sini terlihat bahwasanya kita harus menggunakan incognito ya, Windows. Kita tunggu. Nah, oke, di sini kita masuk ke user 1. Nah, kita copy deh, itu ada typo. Oke, sudah login di sini. Aduh, ada demo ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke services. Ini lagi choice S3 ya, scalable storage. Oke, sudah bakat ya akses ada.
They have permitted to view list Amazon S3 bucket content. Jadi di sini karena kita memiliki akses ya untuk melihat dari S3 storage, scaling to storage ini otomatis karena di sini tadi ditegaskan ya dari kita sudah di-include pada atau sudah ditetapkan pada grup SC support ya pada IAM. Nah, mereka ini sudah memiliki permission ya untuk melihat list dari S3 bucket Amazon dan juga kontennya apa aja seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke isi, coba kita cari isi itu virtual code itu isi itu. Kita cari instance ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya you are not authorized to perform this operation. Nah, jadi kita di sini tidak memiliki hak akses ya untuk melihat daftar list dari instance EC2 seperti itu. Dikatakan kita masuk pada S3 support yang dimana permissionnya adalah untuk melihat S3 bucketnya saja seperti itu. Kita diminta untuk keluar dari user 1. Oke, kita sudah login pada user 2. Setelah itu kita cari isi itu dulu ya. Di mana pada user 1 tadi tidak memiliki hak akses ya untuk masuk pada bagian ini. Nah, saat ini kita sudah login pada user 2 yang dimana memiliki hak akses seperti itu. Ya, intense. Nah, di sini kita if you cannot see ini ya, Virginia. Kita buka yang Virginia region ya seperti itu. Kita intense ya. Yap, di sini terlihat ada 2 intense, yaitu adalah lab house dan juga bastion house. Nah, select lab house, select ya. Select di sini instance state.
Monobot gimana nih? Sabar, sabar. Lalu kita stop intense. Bener kah ya? Kita cari dulu ya. Subtos. Ini terdapat error ya. Terdapat error. Bahwasanya kita tidak memiliki authorization ataupun hak asasi seperti itu pada operation atau performa dari atau tindakan yang telah saya lakukan sebelumnya itu untuk menghapus sebuah intens seperti itu. Ya. Nah, di sini kita bisa X saja. Nah, kita sudah berhasil ya untuk testingnya. Check if you can Amazon S3. Oke, kita akan mengecek sekarang Amazon S3 ya. Kita akses dan karena kita sebagai user 2 kita akan mengakses Amazon S3. Cari S3. Maka bisa yang sudah diakses sebelumnya pada user 1 seperti itu. Mereka tidak memiliki izin ya kita untuk mencantumkan ataupun melihat storage lens ini dari S3. Jadi walaupun jadi kita tegaskan ya karena di sini kita memang akses user 2 yang dimana hak aksesnya adalah untuk melihat dari apa namanya melihat dari kita tadi melihat intens ya pada EC2 yaitu kita lihat sudah memiliki hak akses atau kita memiliki hak akses yaitu pada EC2 dan juga kita tadi sudah mencoba untuk menghapus atau mendrop sebuah intens dan di mana tindakan tersebut tidak bisa dikarenakan tidak memiliki hak akses untuk melakukan aksi seperti itu ya yang dimiliki hanya untuk melihat saja read list seperti itu. Kalau kita coba juga dari user 2 mencoba mengakses untuk melihat dari S3 ya, di mana itu outputnya adalah tidak izin tidak cukup ya dikarenakan kita tidak memiliki izin. Pada intinya lab kali ini kita menguji ya seberapa ketat sih user management yang dimiliki dari AWS ini seperti itu. Oke, sudah kita lihat dan kita sign out lagi dari user 2 ini. Ini masuk ke user 3 sekarang.
Oh, tahu juga. Oke, lanjut saja. Sehingga kita sudah berhasil melakukan penghentian ya, atau kita sudah berhasil memberhentikan sebuah intens yang dilakukan oleh user 3. Karena user 3 ini memiliki hak akses, yaitu adalah isi itu administrator, yang artinya memiliki permission untuk melakukan stop ataupun start untuk sebuah intens isi itu Amazon seperti itu. Oke, coba kita tes submit ya, submit dulu. Uh, Sabar lagi submission. Lah, kok ini belum berhasil? Kita mulai dulu ya, lalu kita di bagian yang ini kan kita checklist yang lab host kan, lab host kita hentikan. Press dulu kali ya. Oh, sudah menghentikan statusnya. Setelah itu kita masuk lagi ke karena di sini user 2 ya, untuk top intense saya belum berhasil. Sini kita ulang. Kita keluar.
Oke, di sini kita nyoba untuk isi itu memastikan sebuah intens ya. Uh, yang akan akan authorized to perform this operation. Artinya kita tidak memberikan akses untuk memberhentikan sebuah intens. Kita menggunakan isi user 2 ya. Dia memiliki role yaitu read only saja. Beda jika kita tadi menggunakan isi user 3 karena kan seorang administrator isi terus. Oke, kita submit dulu. Oke. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.